bukan judinya, tapi bukan juga patungnya. Tapi mereka perbuatan yang berkaitan dengan itulah yang menjadi najisnya gitu. Jadi khamar minum khamarna menjadi najis, terus teh patung penyembahannya yang jadi najis itu. Terus kan anak panah ya yang dijadikan untuk menentukan orang teh dagang ulah. Mun ka kiri wah sial ya mah. Jadi nanti ngundi nasib lebih kepadanya. Bukan mengundi beda dengan judi. Jadi mengundi nasib. Di panah, oh ka dieu wah sial mau dagang. Ka dieu ke kanan untung lah insyaallah. Nah itu dia, itu yang menjadi najis itu bukan hanya najis secara hakiki tapi maknawi. Nah itulah yang menjadi sebagian ulama yang menjadikan dalil bahwa khamar itu tidak najis. Karena khamar, judi, patung itu disatu kategorikan dalam ayat itu. Berarti khamar itu teu najis si khamar nama. Gitu, itu yang menjadi sebagian ulama tapi memang menjadi perdebatan. Khamar mah kita mending anggap najis saja. Karena tadi teh menggunakan kaidah meskipun tidak semua yang haram itu najis, tapi saya masukkan keharaman yang khamar ini menjadi najis gitu. Nanti memang perdebatannya kemarin Ustaz Isam pernah bertanya, Ustaz kumaha parfum nu dicampur alkohol atau hand sanitizer ayeuna nu dicampur alkohol. Tentu ada beberapa jawaban ulama yang membedakan kategori alkohol. Ada kategori alkohol yang dikonsumsi, ada alkohol yang tidak dikonsumsi. Yang disepakati keharamannya adalah alkohol yang dikonsumsi, yang bukan dikonsumsi yang 70% ke atas itu kan bukan dikonsumsi. Alkohol buat luka dan sebagainya itu tidak dianggap kategori yang haram itu najis. Teman-teman mereka tidak najis alkohol itu. Pun alkohol yang dikonsumsi juga memang alkohol yang memang dibuat untuk tujuan memabukkan. Kemarin saya Ustaz, naon hukumna mabuk duren cenah, mabok duren cenah bahasa nanti. Naon hukumna mabok duren? Meureun eta harum we lah. Karena tadi teh memang dia mengandung alkohol, tapi kan alkoholnya itu kan bukan buatan manusia yang memang untuk memabukkan, itu memang udah jadi fitrahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Siga peuyeum itu kan ngandung alkohol, kalau dicek ternyata bukan itu. Ragi juga, tapi memang tidak diciptakan untuk memabukkan. Berarti yang najis itu hanya alkohol yang dikonsumsi, yang dibuat dan untuk tujuan memabukkan gitu. Jadi itu bakal nyambung kan, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Hampura tadi teh atosna dah setengah salapan cek eta teh. Da WA teh aya cenah teh. Biasa sok kantosan dugi salapan. Oh, nya kirang gelasna. Iklan heula. Oke teh. Teu nanaon gitu, lamun peuyeum diminum. Ya, diminum dimakan maksudnya itu najis enggak? Dia enggak, ini kan berkaitan dengan najis. Iya, beda. Ada hukum haram, ada hukum najis. Najis itu nanti berkaitannya dengan batal teu wuduna. Lamun keur salat batal teu salatna. Karena kan secara otomatis kalau wudunya batal, salatnya batal. Itu najis hukumnya gitu. Jadi misalkan jika kotoran cak-cak misalkan. Najis teh eta gitu, merusak salat urang gitu. Najisnya bukan berkaitan dengan konsumsi. Najisnya yang nempel ke tubuh atau yang nempel ke kain. Nah, saya jelaskan lagi. Banyak yang masih bertanya kan, teh, Ustaz kalau air liur anjing nempel di kulit atau nempel di kain, sama tuh kudu disumbah 7 kali dengan tanah. Nah, itu banyak pertanyaan nu masuk eta. Atau anu teh nyeuseut teh ku taneuh eta teh cenah gitu. Nya komo maju bodas. Beuki ledek. Hadisnya secara khusus memang praktek penyucian itu hanya khusus bejana. Bejana itu diartikan sebagai tempat minum, tempat air, tempat masak. Tempat minum, tempat menyimpan air, tempat makan, tempat masak. Itu yang dijadi fokus bejana itu. Jadi itu yang dicuci 7 kali pakai tanah sekali itu. Tentu udah. Keluar? Enggak termasuk bejana. Itu keluar dari bejana. Jadi Pak enggak masa. Ya, tapi akhirnya kan kalau kita tahu ada yang masih basah di itu misalnya kita benang ya berarti kan najisnya benang kain urang.
Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kain kita itu najis gitu. Akhirnya kumaha cara namun kain biasa banjur ku cai selesai. Kajian sholat mah basuhan we kitu lamun teh deui mah. Itu menjaga talieu gitu nya. Ya banjur ku cai selesai. Itu cara mensucikan najis air liur kalau menempel kanu tubuh atau kanu kain. Kan korsina mah teu masalah. Ngan masalahna lamun di daerah kursi eta jadikeun sholat boleh teu. Masalah kan karena tempatnya sudah benang najis artinya empel heula lamun mau gitu. Mun teu banjur heula garingkeun kemarin gitu. Banjur garingkeun. Semprot gitu ya, garingkeun gitu. Permasalahan ayeuna kan cara membersihkan ayeuna kan beda zaman baheula. Ayeuna kan tehel. Dulu kan dibanjur. Ayeuna kan lamun di tehel dibanjur kan wah nambahan deui nya. Akhirnya kan diempel hungkul apakah hilang najisnya? Ya, mudah-mudahan tadi teh ada cara ngepel mah gitu lah. Banjur empel gitu. Kalau memang kan ini mah khusus bagi yang digunakan untuk sholat memang gitu. Ari kotoran misalkan diempel hungkul kan hilangnya kotoran. Apakah itu sampai nempel ke orang kan teu. Tapi tetap si tempat itu statusnya masih najis. Paling gitu hungkul. Jadi liur anjing kan bukan dia mah Itu kedah ku taneuh. Banjur da bejana hungkul gitu hadisna teh. Itu masih banyak nunanya kena kan karunya gitu. Si Ustaz saya dipisahkeun kok apa baju sok dijilat ku anjing jeung nun teu gitu. Misah ieu teh si nyucina teh gitu. Cekeum jeung taneuhan cenah wah riuh pada akhirnya. Ya itu memang hadis satu-satunya hadis enggak ada lagi selain itu gitu Mas. Artinya semua ulama rata-rata memahami ya udah itu mah khusus bejana. Karena pun kalau kanu lain itu tidak ada dalil yang untuk itu. Pakai kiasna apa bejana? Hadis lagi khusus bejana gitu. Bahkan Imam Malik sendiri janganlah menganggap hadis itu sebagai hewan anjing itu sebagai hewan yang hina, jangan. Karena logikanya kan di sisi itu karena dijilat anjingnya. Boro-boro gitu. Bayangkan lamun eta tempat dijilatnya ku manusia di sisi semua. Ku aki-aki angkatan heho misalkan. Di sisi semua. Di sisi kan tapi kan tidak berarti manusia yang menjilat itu jadi hina gitu. Imam Malik seperti itu. Menolak pendapat Imam Syafi'i yang sampai ke ekstrim menganggap anjing itu hina kan ada akhirnya bahkan mengharamkan. Bahkan di beberapa kagak Syafi'i ya, rata-rata anjingnya di barunuhan ya. Di barunuhan. Maka jarang anjing di jalan-jalan nu ngare teh ngegrombol 20 anjing gitu. Teu aya. Di Mesir banyak. Ngegrombol 20 juga ucing gitu. Masya Allah teh. Oh, berarti ada perbedaan. Komo lamun orang deui ka sejarah, siapa yang menjaga Ashabul Kahfi? Gitu kan ya. Bukan banyak ya. Bahkan dalam fikih kita, hewan yang dibunuh oleh anjing buruan halal haram? Halal. Ayo, baheula kan nangkap uncal teh kunaon? Ku anjing buruan da moal ka udag urang. Kecuali memang ku udag panahnya. Tapi rata-rata aya anjing buruan. Digigel, mati kan? Iya. Najis. Enggak ngaruh. Ada Al-Quran. Di Al-Maidah. Jadi yang statusnya bangke ya. Yang mati digigit anjing itu enggak jadi bangke. Padahal kan kita tahu air liurnya najis kan gitu. Tapi didinya masih itu. Oh berarti pandangan kita sebetulnya ya memang tadi teh ada orang mah geus paradigma geus hina eta mah gitu. Nu gigil kemana dalam fikih Islam sepakat ulama semua. Mati digigit anjing itu tidak dianggap bangkai. Dan tentu dengan bismillah di awalnya, Islam kan bismillah di awalnya kejar anjing dan meninggal itu. Meskipun jangan ditambah deh. Mun babi nu digigilna punya eta mah kan lain salah gigilna. Babina eta mah beda deui casusna gitu. Karena sok aya nu jayo. Ya, kalau sempat dia masih bernafas bencit heula memang. Tetap karena kan kita ingin bahasana kan Islam itu ya dia harus lembut. Maka lembutkanlah cara mematikan hewan itu dengan cara tajam yeuna gitu, langsung gitu. Ya meskipun ya banyak perdebatan bab anu ka hayam nu kageleng nu tabrak. Kan hayam masuk gerakeun nya. Cik eta lamun kabur kurang dibencit halal haram.
Kan masalah mah aya mah geus dibujuk teh sok dipicul teh. Gelapan kene. Tah eta teh masih definisi hidup atau mati eta teh gitu. Hidup. Tentunya hidup. Hidup. Berarti kamu hidup mah menggunakan kata berarti buru-buru bucit. Teu gerapakan gini. Hidup, gerapakan. Kamu Ya itu masalah kan ketika itu jadi perdebatan memang. Ayo enggak pakai hirup cenah. Tapi masih sakarat. Teh gitu ayo bilang kan orang teh apa ruh nangis cabut apa ayo mau teh kumaha udah biasanya lulumpatan kene. Nah, ketika aya ulama bilang ruhna dicabut misalkan mau beda deui meskipun gak gerapakan tapi ruhna dicabut can. Sebenarnya ruh mustakdarah artinya udah dicabut ruhna mah. Ayo bilang gitu berarti si hayam itu sudah mati meskipun kita sempat untuk sembelih dia tetap statusnya jadi bangkai. Tapi ulama tadi hirup kayaknya segitu mah sudah gitu. Hirup kayaknya memang ulama memang ada hese. Barometernya ruh kan itu apa? Ruh nangis cabut atau ente. Nah itu jadi perdebatan memang. Lamun hayamna gede. Hayam leutik mah ada moal aya perdebatan sepakat bangke eta mah. Da jangan naon mencen teu itu kan. Wah itu makanya sepakat eta mah. Itu badag gua hayam pelung wah. Lebar eta mah tadi beujitnya. Kamu geus 10-an tahun ya cenah. Iya, kasus Sapi. Oh, gara-gara yang ada virus itu. Jadi si begitunya satpam akan keliling kita kontrol pagi-pagi saya sepupu berat kita komunikasi. Itu ya amun aya barometer itu hidup ente mah. Ya itu dia. Teu nafasna aya keneh detak jantung aya keneh amun teh sampai kadinya mah aman deh. Nafasna aya keneh. Aya meskipun ya itu nafasnya kan teu kitu nya maksudnya. Atau detuk jantungna mun tiasa teu aya alat didegan kitu aya keneh ya. Nah, kadinya we gunakeun supaya menjaga diri tidak terjebak oleh status bangke. Karena bangke jelas hukumna haram. Nya, karena tadi bangke. Padahal meskipun bangke itu memang haram aja manusia hungkul sebetulnya. Yang hewan teu naon. Teu hukum halal haram yang hewan mah. Teu aya zaman ini dosa sih haram teu bisa. Teu aya taklif bahaya kamari banyak. Oke, lanjut. Next dina surat At-Taubah menjelaskan seperti itu. Jadi ayolah di situ tadinya kotoran dipandang najis itu najis kotor jiwanya karena tadi ya penyembahan dia menyembah berhala. Itulah yang menjadi status najisnya. Jadi aya najis itu najis perbuatan, aya najis barang. Itu berbeda. Setelah status beda gitu. Ari model barong teh dinu baju teh kumaha? Eta kan penyembahan Buddha. Iya, nanti kayak aya haram disembah. Nya fokus. Contohnya patung berhala. Najis teu patung berhala. Tinu batu, misalnya tinu awi kan teu. Itu teu najis. Itu haramnya, haram disembah. Artinya kalau misalkan dipakai dina percetakan, dina percetakan acuk itu terjatuh hukum haram. Karena haramnya itu statusnya disembah. Di perbuatannya, bukan patungnya. Kenapa Rasulullah menghancurkan patung-patung di Ka'bah di Masjidil Haram? Itu bukan karena mereka najis. Nyangke kan ge beureun nu nyembah berhala keur ka masjid deui gitu. Eta kan nu dilarang ku Allah teh gitu. Ulah nepi orang-orang musyrik masuk deui ka ranah Masjidil Haram. Kan innamal musyrikuuna najasun mim ba'di amihim hada, setelah salapan Hijriah orang-orang musyrik itu statusnya najis, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, perkara ini kan hubungan dengan kemiskinan. Ketika diharamkan otomatis kan anu datang ke Masjidil Haram, ke Mekah secara khusus Masjidil Haram itu kan berkurang. Ya kan berkurang, orang Yaman moal mungkin enggak dia karena TNI berhala. Orang luar TNI kan kali. Pemasukan otomatis pemasukan ke celeng masjid berkurang, benar-benar konsen masjid tuh. Bener berhala, bener kadinya teh. Nong acan, masukin kenceleng geureun. Tiket masuk kan teu aya. Ini baheula salah satu pemasukan teh bikin patung dibawa ke daerah nanya. Leres gitu. Jualan patung, aya tiket masuk, aya tiket keamanan, aya tiket kebersihan baheula. Diharamkeun tah. Ku Allah teh najis, teu meunang asup ka sarung. Ngahuleung. Turun ayat At-Taubah ieu.
Wa in khiftum ailatan, lamun anjeun khawatir jatuh miskin dalam tanda petik pemasukan ke Masjidil Haram secara khususnya itu berkurang. Bukan lagi berkurang, pasti beak kan. Dalam hitung jumlah orang muslim, can juga ayeuna miliaran. Paling seberapa ribu. Eta ge mau unggal poe datang. Teti zaman ka Mekah teh rada jauh. Wah, kumaha. Tadi teh fasaufa yugnikumullah. Allah akan mencukupkan kalian. Ada yang mengartikan itu. Ada yang mengkayakan kalian. Artinya Allah akan berikan pemasukan lain dari karunia-Nya, bukan lagi lewat tiket masuk, bukan lagi dari lewat jual beli berhala, bukan lagi lewat jualan barang atau mayar minum. Jadi dulu tuh aya tugasna siakoh. Jadi ngasih minuman, makanan gitu. Itu kadang ada yang gratis kan, ada yang bilang berbayar. Oh, pemasukan kan luar biasa. Buat orang-orang Mekah itu luar biasa. Kabilah-kabilah Benghar itu tugasnya itu. Kabilah-kabilah yang statusnya sosialnya tinggi itu pasti yang mengurusi masalah-masalah itu. Gitu. Logistik lah, masalah logistik itu. Kan luar biasa. Sabaraha juta jelema nu masuk. Ayeuna ge. Itu di Kapungkur jutaan kan. Di Kapungkur. Di Kapungkur. Karena satu hal, dia punya Ka'bah sebagai monumen paling keren di zaman awal-awal manusia ada di bumi. Kan itulah kenapa sampai dulu Abraha bikin tandingan katedral paling tinggi tuh ya. Itu kan untuk menandingi keharismaan Ka'bah. Nah, bisa teh kadinya we kayaman kari-kari mah orangnya boga katedral anu tinggina nu kan istilahna teh kabeh teh orang teh. Ke gereja Kolansuah. Gereja Kopeah bahasa teh. Saking tinggina ningali tungtungna menara eta Kopeah turun. Bayangkan berarti kan saking jauh saking wah eleh benar habis masuk udah berarti kieu jatuh gitu. Sebenarnya gereja Kolansuah, gereja Kopeah. Saking jagungna Kopeah ge sampai rag-rag. Nah, itu maksudnya ailah di sini berkaitan dengan sejarah itu. Di tahun 9 Hijriah dan dilarangnya orang-orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram yang otomatis mengurangi pemasukan ke Masjidil Haram secara khususnya. Atau enggak secara umumnya orang-orang Mekah itu tidak. Oh, insyaallah aya mah. Janjian itu kumaha. Bisa hate. Letik wareg gitu ya. Nah, lajeng itu ailatan hanya ada di Al-Qur'an satu kali. Di surat At-Taubah ayat 28. Sedangkan kita kembali fokus kajian kita panjangkan di surat Ad-Duha ini ada kata ailan, yang miskin, yang cukup. Bisa lihat di surat Ad-Duha ayat 8. Itu sudut kajian kita. Kata ailan ini nanti Ad-Duha itu sebetulnya judul besarnya itu Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara khusus. Kalau kaitannya dengan ayat sebelumnya Al-Lail itu kan Allah menjanjikan satu karunia ya yang nanti diberikan di akhirat. Tadi di Ad-Duha ditegaskan itu pasti terjadi. Kan gini ya, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Janjina eta. Tapi di akhirat. Secara kasarnya mah artinya ya Rasulullah, keadaanmu di dunia teh kadieu jiga ripuh. Alam yajid kayatiman, kerletik usia dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Kan gitu ya. Karunya teuing amun sebahasa teu boga kolot karunya itu. Fasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi gantian moal kitu ke. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nu kadua kondisina teh alam yajid kayatiman fa'awa wa wajada qadalan fahada. Pernah satu ketika Anda tersesat di Mekah ketika di gunung, di bukit, ketika menggembala kambing, mencari kambing ke luhur, kemalaman, belum ada penerangan, fahada. Allah berikan petunjuk sampai ke tempat
dia bermula. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa Allah berikan, kamu kan tidak tahu apa makna iman itu. Kamu tidak mengetahui sifat Allah itu seperti apa. Dan Allah turunkan Al-Quran. Ayatnya seperti itu. Dolang fahada, dalam artian dolang di situ bukan sesat dalam arti itu kepencet terus ya. Dalam arti dolan yang dia ramai ya, bukan yang sesat seperti itu. Maksudnya kondisi ketidaktahuan tentang iman secara hakikatnya. Allah secara hakikatnya, Allah secara sifatnya. Maka Allah turunkan Al-Quran, maka dia mengetahui mana iman, mana kebenaran, mana Allah itu la ilaha illallah. Fahada. Kan untuk mencari itu kan luar biasa. Mencari pengetahuan itu butuh usaha, ripuh. Candi nya dihinana ku keluargana ketika wahyu turun pertama kali geuning nya. Dihina, tabban ya kayak Muhammad turun, tabbat yada abi lahab wa tab. Tenang, cilaka lain Anda ya Muhammad. Abu Lahab bakal cilaka mah. Padahal Abu Lahab sendiri yang bilang tabban laka ya Muhammad. Cilaka Anda ya Muhammad. Turunnya tabbat yada abi lahab wa tab. Tenang, cilaka mah Abu Lahab. Banyak sekali ripuh. Dan kembali lagi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kondisi Anda ripuh sehingga kitu tenang. Kayak di akhirat mah nu sakitu beratna, nu sakitu ripuhna moal aya karasa. Aya bahasa kieu ulama tasawuf mah. Ketika Anda akan menghadapi satu hari akhirat itu, satu hari kematian kita, meskipun kita hidup menderita di dunia, bahasa gini, naon dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan. Ya Allah meni asa kurang ripuh di dunia teh. Ari diberi sakieu asa kurang ripuh, asa teu pantes. Ripuh dengan sakieu tapi diberi kenikmatan anu luar biasa. Ini satu motivasi hidup sebetulnya. Jadi lebih perbandingan bahwa cik coba bandingkan kondisi orang jeung Rasulullah. Cik orang boleh dendai kondisi orang jeung Rasulullah. Itu yang harus jadi perbandingan supaya timbul orang terasa semangat bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi itu. Ribuhan kayak Rasulullah. Umur genap tahun tas tegaduh orang. Mun mirip kumaha tuh, aduh sami abg terus anak yatim genap tahun gitu. Ya acau. Tenang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Moal berjuang dengan diri sendiri gitu nya. Aya kolot anu ngabantu. Nah ini wadduha ini nanti salah satunya di tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ya, pami aya di jilid 15 halaman 566 kalau mau dibuka. Silakan dibuka dulu. Aya di jilid 15 ayat 166. Itu secara umum ngebahas tentang tadi tuh ya, pemberian motivasi kepada Rasulullah SAW. Bahkan ailan di sini di tafsir Al-Maroghi misalkannya ada bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada Rasulullah SAW di mana ketika Rasulullah ditinggalkan oleh orang tuanya, beliau terdapat warisan. Warisannya hanya seekor unta dan seorang jariyah, hamba sahaya wanita. Siapa yang disisukan nanti ya, disisukannya. Tapi bukan Halimatus Sadiyah, ada lagi sebelumnya teh. Siapa? Saacan astagfirullah, Ummu Aiman gitu. Setelah patung Ummu Aiman namanya teh. Jadi ayah hamba sahaya yang nanti di ini kan. Hanya itu yang ditinggal kan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal Abdullah. Meskipun kan ya, padahal kan sebetulnya Abdul Muthalib kan orang kaya sebetulnya. Sampai punya 100 unta saja pas ketika Abraha 200 unta malah. Abraha nyerang Ka'bah kan diambil 200 unta dan datang ke Abraha. Ini ya ketua Mekah teh ya katanya. Ada gerangan apa? Anda ke sini ngajak perang kami. Itu orang hayang nyekot eta we barang kami can 200 unta can. Lah, kumaha cenah? Kan saya mau menghancurkan rumah yang dijadikan gangguan oleh Anda. Eta mah bumi abi.
eta mah nu kagungan Allah. Kan ku Allah eta mah dijagana. Teh urusan jeung abdi. Iman belum tahu itu sampai kaki itu gitu. Masuk gajah teh. Nah, ulang raja teh kumaha sugana mau mengajak perang di mana gitu. Sok di mana perangna gitu. Ieu henteu ah. Nah, cenah. Oh, eta mah nu kagungan abdi mah onta, ka dieu keur ontana cenah. Bade nyerang bae ah mangga da eta mah. Allah gitu. Aku kitu teh. Da urang mah gembor ya. Padahal orang-orang Mekah udah kabur ke pesisir. Ya, karena betul. Betul tenang saurang teh kudu jaga. Nah, selalu pengawal itu Raja Mekah teh ya. Ada gerangan apanya tadi? Nu abdi mah kagungan 200 onta, nu abdi eta. Adikeun. Sok bade nyerang mah. Da tahu kagungan Allah. Sanes juga duna abdi. Itu selalu menurut sejarawan rata-rata itu tanda sangat keimanan Abdul Muthalib akan tadi ketuhanan tadi. Keun ku Allah eta mah cenah kitu. Da urang mah tidak daya-daya dan upaya. Kok komode orang-orang Mekah kan karambur. Urang kajak perang jeung saja ka Abdul Muthalib itu cenah. Urang kajak perang urang sorangan moal mungkin. Fokus we nu manehna. Onta weuhkeun heula we. Nya tuh duweuhkeun ontana. Sok we serang cenah mangga cenah. Aya ku kitu. Nah, pas dongap tadi teh banyak versiku burung mah gitu ya. Meskipun bukan burung ababil itu bukan nama burung. Ababil itu berbondong-bondong artinya. Memang posisinya burungnya berbondong-bondong gitu. Aya kerikil mah tafsir bahkan di tafsir Rashid Ridho mah Manar. Itu dilogikakeun untuk memahami ayana. Jadi yang dikirim itu tanah itu bukan tanah dalam artian itu, tapi dina unsur tanah teh aya virus. Virus yang bisa menyebabkan lepra cenah bahasana teh. Jadi memang agak ring kayak gitu pas eta teh. Dilempari tanah teh, bukan tanah dari neraka yang kita bahas ini di neraka gitu nya. Diambil di neraka, dialalungkeun gitu. Tah eta di logikakeun ya supaya tidak gaib. Sebenarnya kan bab neraka mah gaibnya. Tadi ada unsur virus yang di tanah itu dilemparkan ke mereka, memang terdapat penyakit lepra di situ dan tarumbang sadayana aruih sadaya. Virus selamat atau? Untuk dibantai gitu. Tapi ada yang bilangnya tadi tidak semua prajuritnya meninggal, tidak. Jika aya keburu mundur. Saksina seueur mohon. Meskipun ya tidak ada satu yang khususnya saya belum taca nyari deui secara sejarah yang benar seperti apa. Nah itu kemudian karena hanya kewarisan seperti itu Allah memberikan kecukupannya. Kecukupan itu terjadi ketika beliau menjadi tukang dagangna Siti Khadijah. Di tengah modal tapi punya keuntungan yang sangat. Nah, ini artinya fa'amal yati tadinya hilang fa'agna. Lam yajid kayatima hilang fa'agna. Ketika kamu tidak miskin, ketika kamu itu orang sangat membutuhkan, orang yang sangat berkebutuhan, Allah berikan cukupan itu. Al-Maraghi lebih kepada onyeta. Tapi ada yang lain bukan. Ada yang memberikan kecukupan itu bukan kecukupan secara ekonomi, tapi kecukupan secara hati. Jadi beunghar hati istilahnya. Kan Rasulullah pernah bersabda, laisal gina likasratil arad, bukanlah kaya itu karena banyak aset, walakinal gina nafs. Tadi ya, bagaimana orang bisa mengontrol kemauan kita agar tidak melebihi kemampuan kita. Jadi jangan sampai keinginan kita melebihi kemampuan kita. Bogana 1 miliar, ya udah tuh. Ini pernahnya tentang pondasi keluarga kita dulu pernah itu. Nu sebut beunghar teh lain loba duitna, cek hutangna sabaraha. Beungharan gini nu 1 juta, tapi kebutuhanna kan 100.000 dibatana 1 miliar, hutangna 8 miliar. Tapi ternyata lebih kepada gina nafsu qanaah. Merasa cukup dengan yang ada, nu aya ge cukup. Tentu bukan menghalangi kita ingin terus maju, bukan. Pahaminnya emang kondisi lamun geus stuck gitu loh. Geus stuck, urang geus lompat ka dieu. Namru lompat ka dieu. Namru lompat ka luhur. Namru di namru wae lah najuna itu gitu. Nah, gunakan konsep ini gitu maksudnya.
Kegagalanmu bukan tadinya bukan berarti memang segitu kualitas kamu di akhirat gitu, bukan. Karena kualitas akhirat tadi teh bandingkan dengan Rasulullah dek itu loh. Meskipun Benghar memang pas jadi pedagang, tapi kan tadi teh pas 40 tahun jadi nabi, diusir dari Mekah, 3 tahun harta Khadijah semua habis. Dikumpulkan di usia Rasulullah 25 tahun, namun dihitungnya sampai ke 40 tahun itu sekitar 15 tahun ngumpulkan harta banda. Tapi itu bisa habis. 3 tahun diboikot orang-orang muslim oleh orang-orang Mekah, disimpan di Mekah Utara selama 3 tahun. Di mana di pemasukan alamun dagang. Dagang di sekitaran orang muslim saat itu sedikit. Kurang lebih sekitaran 114 orang. Orang dagang 114. Cukup jangnaun atuh. Leheung. Barang naik kan kudu ngimpor. Hasilnya kudu ti Mekah, terus ti Yaman, terus ti Syam, Suriah ayeuna. Kan mereka tidak akan memberikan barang itu. Rek dagang naon. Aya di sejarahna aya makan rumputan. Aya makanan teh tanaman di padang pasir naon atuh? Kaktus. Durak apa kaktus taruas gitu nya di kumaha sih gitu. China kan aya bilang beracun. Jukut, biji-bijian gitu. Itu yang menjadi bayangkan 3 tahun kumpulan 15 tahun keuntungan Rasulullah berdagang dengan Khadijah itu habis semua. Itu pun jantan pelajaran. Oh sakit itu ditumbuk duit mah cek Allah beak gitu maksud. Kondisinya kan itu sangat berat itu. Orang muslim sangat berat. Orang muslim sangat menang lawan Mekah itu setelah berhasil menduduki benteng Khaybar di Madinah. Itu karek Benghar. Mantak mampu membiayai 10.000 prajurit. Kerhondak bayangkan 3.000 prajurit itu tersanggup untuk ngebiayaan makan. Sampai ayat satu itu ada mukjizat Rasulullah di situ. Abdullah bin Jubair ya, anu ngundang Rasulullah karena kempot nakolan batu. Lu batu tuh bisa, batu itu tuh kan bikin parit ya. Namanya parit kan namanya bikin sumur kayak aya batu nu gede teh geuning. Ku sahabat semua itu hancur. Terus deh. Dor hancur Rasulullah. Sampai ngeliat keringat sampai ka kantong ieu ya karena kurang nutrisi. Duh karunya bener. Rasulullah ngarewas. Tuang di rumah Abi. Aya nanya, tas gitu, nah datang 1.000. Ngundang saurang kan aya saporsieun gitu. Jang Rasul datang 1.000 lah sepa atuh langsung lah kumaha 1.000 ya Rasulullah kumaha gitu da abi teh nya gikan jang caporsi jang beliau ya Rasulullah jang anda ya Rasulullah cek Rasulullah tenang adegan tapi masuknya seorang-seorang Rasulullahnya kan dipotong roti teh sok tuang kan sempitnya tempatnya mau itu juga masjid juga ada satu ruangan yang khusus cek Rasulullah beri satu ruangan, satu beri meja makan, undang 3 orang. Potongan harus bagi-bagi gitu. Kalau artinya aduh wareg, belum sebenarnya nggak ulang, tiluan deh. Kalau aduh wareg nggak ulang nggak sebenarnya naon. Nah itu jadi satu mukjizat ya. Rasulullah bisa memperbanyak makanan. Dipotongnya, padahal pas ceritakan anu 3 orang, di dalam nanaonan, nya dipotong-potong hiji-hiji dipotong 3. Kop opat jeung Rasul. Jeung susuna malah. Jeung susuna teh kejarkeun ka gelas gitu. Da beak-beak. Wah, belum masyaallah. Nu tadina bahasana Rasulullah, ieu mah dihitungna sedekah jeung sa. Abdullah juga Muhammad. Lu masih mimiti. Diberi kabar itu. Anda sudah mensedekahi 1.000 jelemaku saroti. Bang orang gitu ya. Mun aya nu kitu akan jeung urang hiji we ka jeung apa gitu. Itu dibalikeun bae itu eta. Itu kan Rasulullah. Abdul Jawab punya, buat istrinya punya. Itu lo bagi deui. Wah iya bagi-bagi terus. Tuh gitu tuh. Tahu juga naon. Nabi Muhammad ada juga Nabi Sulaiman Bisa. Sudah. Itu pernah. Ya tadi teh ya. bisa. Eta muncul itu karena sudah
aya qanaah di dieu. Nyukupkeun nu aya ge cukup. Eta nu berat teh. Lain teu bisa. Rasulullah bahasa pernah ada satu penjelasan dari guru anak teh. Bahasa lagi. Rasul memilih untuk hidup secukupnya, berkecukupannya secukupnya, agar menjadi tauladan bagi umatnya. Bahasa lagi. Karena untuk jadi kaya itu nggak usah ada tauladan gitu. Jangan 10 miliar kan bisa lah. Tuh diajarkan itu. Tuh diajar ibu harma gitu. Kan miskin mah kudu aya pengajaran, aya perlu ada tauladan. Karena kenapa? Rasulullah aja manusia sanggup. Nah orang ente gitu. Ayo beunghar kata kita, atuh kudu sokna beunghar atuh kudu diajar. Barisa sorangan dia. Balanya cing lobot sing eta diajar sorangan. Tapi berkecukupan itu enggak sulit. Itu hikmahnya kenapa Rasulullah ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inni khazain samawati wal ardh." Aku punya istilah nama kekayaan antara langit dan bumi. Ya saya boga kuncina. Kata Allah. Aku berikan kepada Anda. Bahasa penolakan Nabi Muhammad sedikit rada klise. Ya Allah, aku tidak ingin kekayaanmu di balik berangkas itu lebih banyak. Kenapa? Saya punya kunci berangkas langit dan bumi dan langit. Kasih bahasa Rasulullah kayak. Saya tahu di luar berangkas Anda itu lebih banyak. Paham tuh? Elegan nu di berangkas jeung di luar berangkas itu lebih keren di luar berangkas. Mending saya mau mengharapkan di luar berangkas saja. Aya klise gitu lah. Oh, berarti nyakur pikiran eta nu kudang dibeunangkeun teh gitu. Terkadang lamun kondisi memang kita sudah stuck nya. Geus lompat ka ditu, geus lompat ka dieu, geus ti cai mah, geus ti darat mah, geus ti udara bisi Prambon teh tidak cocok di cai, ka taneuh. Bisi teu cocok di taneuh ka udara gitu nya. Stuck jadinya keneh sakit gitu keneh kondisina umur teh. Jadi artinya kegagalan itulah yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Gitu tong rugel kami merasa gagal karena kegagalan itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Agar tetap jaga keimanan. Bisi di jaruan teh aya karidwan Allah. Eta nu berat mah. Bisi keun sugan gagal teh. Eta motivasi mah jadi harus hidup. Memang wadduha walailin saja itu turun. Ada satu riwayat ada 2 orang perempuan yang berbicara Rasulullah telat, malaikat Jibril telat, bahasa lain telatnya 15 hari tidak turun wahyu setelah Iqra, kemudian ya ayyuhal mudatsir ya ayyuhal muzammil. Nah itu nggak ada lagi 15 hari ini. Maka ada satu sosok perempuan di riwayat Hakiman namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Rasulullah ditinggalkan ke setan cenah. Bahasa Ummu Jamil. Kalau Khadijah sama. Dalam riwayat kalau nggak salah dina Tafsir Al-Munir ya. Itu bahasa lagi. Oh, malaikat sudah meninggalkanmu cenah. Itu 2 riwayat itu. Cuman tadi setelah dicek memang bisa diambil dua-duanya, memang hadisnya sahih. Ibnu Jarir, nah tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Jarir teh aya tafsirna kita di naita bahwa hadisnya mursal memang. Tapi kata Ibnu Hajar riwayat mursal teh nutis tabiin langsung ke Rasul gini. Nu ngalewatan sahabat itu namanya mursal. Terputus 1 orang. Tapi orang-orang terpercaya gitu orang-orang. Maka kayak bilang bisa diartikan seperti ini. Kalau Ummu Jamil bilang seperti itu maksudnya menghina. Kalau Siti Khadijah bilang seperti itu lebih kepada kekhawatiran seorang istri kepada suami. Jadi intinya ngasih semangatnya, terus 15 harinya cing sabar. Nah setelah itu turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sama sekali tidak meninggalkan. Bisa disangka ditinggalkan, teninggalkan. 15 hari turunlah surat Ad-Duha. Lamun dalam kehidupan orang mah dan fikih kehidupannya nyawa duha.
Wadduha itu satu kondisi yang kita menyenangkan kita. Karena memang matahari kita tinggi itu di mana kondisi paling segar-segar. Ini segar gitu nih batur teh. Kemudian geus peuting poek pisan, aya caang kan urang teh rada geus peuting meskipun aya teu karasa karena aya lampu aya jadi cahaya itu tidak terlalu terasa. Bayangkan lampu kondisina lampu we pokona. Jangan lewat penting. Jangan laundry pentingnya, pentingnya. Kamu ngejemur, wah, pangatoh-atohna, hujan kan gitu urang. Halo dong, atoh. Jangan anu laundry karasa. Jangan orang mah, teu ngaruh udah. Peuting caang, berang, caang gitu. Ya mah kondisinya memang kondisi. Bayangkan dulu belum ada. Pun penerangan lampu api ge masih terbatas. Jadi ini harus jadi ini tadi teh ailan itu dalam arti butuh, dalam arti miskin. Itulah yang saya sampaikan, nanti tambah panjang lebar di diskusi tentang ini. Mudah-mudahan jadi motivasi lah, mudah-mudahan terus tambahan pengetahuan tadi ya. Saya ulangi, ailan itu hanya ada satu kali dalam Al-Qur'an di surat Ad-Duha ayat 8. Sedangkan yang seakar kata ain, ya dan lam itu ada juga di surat At-Taubah surat ke-8 surat ke-8 surat ke-9 ta'ailatan. Ini berkaitan dengan tadi pelarangan orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram karena dianggap najis, tapi najis bukan najis fisiknya, tapi najis perbuatannya. Jadi lamun ditolak ke orang kafir jangan anggap Allah batal wudu dan lain, bukan najis itu. Ya amun gaduh rencangan misalnya, gaduh bos orang non muslim misalkan, dan orang ke sholat gitu. Taplok, "Kemana, Bro?" Wah, batal begitu. Karena najis di sini bukan najis fisik tapi najis perbuatan musyriknya. Jadi ini yang harus kita pahami terkait bab najis. Nah, orang panjang lebar di diskusi. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengerti? Males lu. Maksudnya hebat.